Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua di hari Rabu tanggal 18 Januari tahun 2023. Pembahasan untuk video ini adalah ya kita bahas ya tentang beberapa hadis lah. Ya, ini yang kalian bilang, ini yang saya isep. Rokok yang kalian bilang haram. Nah, yang udah pada baca tuh yang tadi yang minta maaf sama si Sigit, ngerti sekarang kan kenapa ini tidak haram. Ngerti lu pada kan kata lu bisa menimbulkan kematian ya. Kenapa cuma rokok yang lo bilang haram? Kenapa kagak obat-obatan yang lo minum, yang lo dapat dari apotek, dari warung, dari toko apalah segalanya, itu kan menimbulkan kematian. Kenapa kagak lo haramin? Tolol. Kalau itu ini haram, kenapa itu kagak? Buat mempertahankan hidup, mempertahankan diri, jadi yang sakit bisa kerja lagi. Nah, kalau ini diharamkan, ya, lo kira ini orang-orang yang bergantung hidupnya, ya, yang bekerja di pabrik rokok sekian banyak ribu orang, lo ngerti gak? Jatuhnya apa? Kalau haram itu orang-orang itu bisa nggak dia hidup ntar? Bergantung hidupnya dengan penjualan sebatang rokok lah istilahnya. Nah, mereka bekerja di pabrik rokok. Kalau lo perhatiin istilah politik menurut Ibnu Al-Qayyim, sesuatu yang tidak mendatangkan mudarat, namun mendatangkan manfaat. Walaupun itu tidak diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW sekalipun. Ngerti kagak lo pada? Mereka yang bergantung hidupnya atas penjualan sebatang rokok aja, yang bekerja di pabrik rokok, kan melangsungkan kehidupan kan? Nyari nafkah kan? Mempertahankan hidup, mempertahankan diri. Nah, fleksibel, jangan cuma ngelihat rokoknya begini-begini. Nah, itu obat kenapa kagak lu bilang haram? Tolol. Lu baca tuh menimbulkan kematian segala macam itu kalau minum obat banyak-banyak. Itu dibuat dari mineral anorganik. Ngomong lu yang di farmasi tuh. Bener kagak tuh obat-obatan dibuat dari mineral anorganik? Berbahaya kan artinya kan? Artinya mineral dalam air itu mineral anorganik dalam jumlah besar berbahaya. Gue jadi prospek lagi nih. Nah, mikir lo semua. Nah, lu tahu penelitian itu kan? Nah, ini pembahasan berikutnya. Nah, gue mau kasih unek-unek gue nih. Gue sampein unek-unek gue sama lo semua. Rokok udah ya. Nah, sekarang yang gue bahas masalah jenggot. Lo bilang jenggot itu sunnah kan? Ya kan? Hukumnya sunnah kan? Lu lihat gak? Jenggot baginda Muhammad kayak apa? Kayak lu kagak. Jenggot lu mirip sama jenggot-jenggot orang Yahudi. Cuma bedanya lu kagak pakai kumis. Tahu nggak dalilnya? Jenggot itu kayak gimana? Kelengkapannya. Tahu kagak lu? Dirawat kan? Rapih, indah. Lu mana? Ngelihat juga gue ogah. Baginda Muhammad tuh wujudnya kayak apa? Lu tahu kagak? Tampan, rapi, indah. Lu mana tampang lu? Lu mirip sama Yahudi. Jangan-jangan lu Yahudi lu. Yang jenggotnya mirip sama orang-orang Yahudi. Cuma bedanya lu nggak pakai kumis. Batu-batu akan berbicara di mana para Yahudi itu berada. Stres lo gue mikir. Enak kan gue bilang Yahudi lu? Hah? Makanya jangan cuma ngeliat jenggot dipelihara. Mana lu pelihara? Diurus juga kagak. Tolol. Lu pikir. Makanya gue gak mau pakai jenggot, pakai kumis. Bukannya gue gak mau ikutin baginda Muhammad. Karena kita susah ngikutin baginda Muhammad. Kalau tahu jenggot baginda Muhammad rapi segala macam, jenggot gue tuh kagak seperti baginda Muhammad. Makanya daripada gue kagak bisa, ya udah sekali lagi gue cukur. Nggak kayak lu dipanjang-panjangin jenggot lah. Enak aja lo bilang ini dirawat di mana ini? Kalau dirawat tuh rapi, enak dilihat. Nggak kayak lu mirip Yahudi lu tolol. Apa lagi mau kita bahas? Ini video yang kedua. Tadi rokok, jenggot, musik yang akan gue bahas. Lo bilang musik itu haram. Dari mana itu sumbernya yang bilang haram? Kalau dibilang Riyadus Shalihin, siapa orang-orang itu?
Jangan-jangan bukan orang Muslim. Bisa jadi Yahudi yang bikin itu Riyadus Shalihin. Sebutin siapa namanya, gue tahu. Nah, hati-hati lu yang jelas. Kalau udah menurut si A, si B jelas namanya, baru. Kalau namanya nggak jelas Riyadus Shalihin, lu pikir dulu, bener kagak? Kalau benar, oke, gue kasih gambaran nih. Supaya, jangan seperti umat-umat sebelum baginda Muhammad. Maaf ya, umat Kristen ya, nyanyi kan, pakai musik. Nah, menurut dalam ajaran baginda Muhammad untuk beribadah, maksudnya sholat apa, jangan pakai musik. Gitu maksudnya. Lu ngerti tuh ada dalil pendukungnya. Jadi maksudnya diharamkan, itu maksudnya bukan untuk, seperti yang umat lainnya, umat Nasrani, mereka kan pakai musik. Diharamkan tuh, lu tahu tuh dalilnya yang lain. Nah, caranya Islam tuh kayak gini, sholatnya gimana, gitu. Nggak kayak umat lain, itu maksudnya diharamkan. Cuman untuk yang lain apa diharamkan? Di mana coba kalau lihat dari segi politik yang gue bilang tadi menurut Ibnu Al-Qayyim, itu bahasa universal, itu musik. Ngerti lu? Bahasa universal. Enak aja lo bilang haram. Dari mana? Dari Hong Kong haram. Makanya kalau lihat sesuatu itu, makanya 5 prinsip dasar itu lo pakai 5. Yang kelima itu jangan lo remehin. Lihat situasinya, kondisinya, toleransinya, pandangannya, dan jangkauannya, apa singkatannya. Nah, mikir lo. Jangan saya enaknya bilang haram, ini haram. Tahu nggak kenapa sholat itu yang gue bilang tadi di video sebelumnya, lu kagak sholat. Kalau lu gue bilang kagak sholat, buktinya adalah orang yang setelah sholat itu bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Apa lu sholat kalau ternyata nggak amar ma'ruf nahi mungkar? Gua ngerti maksudnya apa tuh. Gua nggak ngerti bahasa Arab. Nah, keji dan mungkar. Lu keji kagak lu mungkar kagak lu? Enak aja lu bilang sholat. Iya lu emang gerakan doang sama mulut lu komat kami lu sholat. Satu lagi nih buat para cewek-ceweknya, buat para akhwat. Lu pakai jilbab tapi lu nggak punya hijab. Artinya apa? Lu kebuka, lu telanjang walaupun lu kelihatan tertutup. Lu nggak punya akhlak. Nah, inner beauty itu sebenarnya. Jilbab itu yang pada sisi jasmani. Pada sisi rohani, akhlak lu sebenarnya itu inner beauty. Tahu kan tentang agama itu seluruhnya adalah akhlak. Nah, berarti kalau lu punya agama, lu harus bisa merubah akhlak lu. Jangan seenak lu nggak punya akhlak. Mikir lu semua. Gue ngoceh kemana-mana nih, belepetan onaninya kemana-mana. Nah, jilbab jarak ikatan lahir ya buat akhwat yang beriman. Jarak artinya memberikan batasan penglihatan. Jadi punya jarak, seperti punya jarak itu jilbab itu. Ikatan, mengikat. Jadi jilbab itu seperti mengikat jasmani, menutupi. Nah, seolah-olah mengikat itu maksudnya. Buat ikatan lahir ya jasmani. Buat B-nya buat A-nya akhwat. Akhwat tuh wanita muslim, tapi belum tentu mukmin. Ngerti lu? Yang beriman. Kepada perintah pakai jilbab. Cuma lo harus jelas jilbab itu, aurat itu di mana batasannya. Pada sholat gimana, pada nggak sholat gimana. Begitu juga yang laki-laki. Coba jelasin secara lengkap dalilnya. Aurat itu boleh dilihat bla 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 oleh keluarga atau apalah, muhrim atau apalah. Dan termasuk hamba sahaya. Nah, hamba sahaya itu mereka yang terbiasa melihat dalam keluarga tersebut. Bukan artinya hamba sahayanya, namun mereka yang terbiasa melihat. Jangan kita lihat satu titik, tapi lihat titik yang lain yang nggak lo lihat. Maksudnya lihat bagian sisi yang lain yang nggak lo lihat. Itu maksudnya. Jadi mereka yang sudah terbiasa. Nah, karena terbiasa ya dalam keluarga. Tapi kalau kayak di sini gue di tetangga-tetangga, gue udah biasa gue nggak pakai baju. Bukan gue bilang mereka tuh asal rumah tangga atau hamba saya atau budak, bukan. Mereka terbiasa. Pengendalian diri mereka tuh lebih kuat daripada yang nggak biasa ngeliat yang terbuka. Makanya di Arab tuh kayak gitu kebudayaannya. Lihat prinsip kelima. Budaya di Arab kenapa mereka serba tertutup? Tapi untuk sholat kenapa begini? Nah, itu
itu di Arab sana tuh mereka makanya kalau sholat juga sampai nutup habis doa tutup ini diusap mukanya karena di sana berdebu. Zaman Rasul masjid musola tuh nggak kayak gini ketutup. Lo pikir coba kalau nggak semua itu lingkungan tuh kebuka, emang ada kayak sekarang masjid enak pakai pakai AC segala macam tertutup, di sana tuh debu banyak, makanya diusap itu mukanya. Nah, jangan lebih terus lo pakai sorban segala macam ngikutin yang di Arab. Lo bukan orang Arab. Ngapain lo? Islam itu diturunkan bukan hanya untuk orang Arab atau bangsa Arab, untuk rahmatan lil alamin. Nggak bisa lo harus ngikutin. Oh, biar gue kelihatan halim kayak pakai bahasa Arab. Fi amanillah segala macam, tai lu, fi amanillah. Lu bahasa Indonesia lo pakai, lu orang Indonesia. Bikin negara kita nih supaya bahasa Indonesia dipelajarin sama semua negara. Ngapain lo ikut orang Arab? Lu bukan orang Arab. Bangga-banggain. Justru musuh pertama Islam itu orang Arab. Tahu nggak lo? Walaupun itu Islam itu diturunkan di Arab. Paham nggak lo? Nah, Yahudi ini mampus nih, ketakutan, paranoid segala macam, batu-batu ngomong tuh di sini Yahudi, mikir lo semua, ntar lo lihat mereka takutan, paranoid segala macam, ampun mereka semua. Oke, terima kasih, ini sudah 11 menit. Oke, biar lo pada mikir ya. Jadi jangan melihat sesuatu hanya dari apa yang dapat lo lihat, apa yang dapat lo pelajarin, tapi apa yang harus lo lihat, apa yang harus lo pelajarin. Oke? Ya, gitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.